Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa qala bayyana Allah ta'ala hadha al-asla fi awwal surati al-Baqarah min qawlihi يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الآية. Alhamdulillah, kita masih pada al-aslur rabi' min usul sittah. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa qad bayyana Allah ta'ala hadha al-asla fi awal surah al-Baqarah min qawlihi ta'ala ya bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim alaihissalam ya bani Israel. Jadi al-aslur rabi', pijakan dasar yang keempat, sehubungan dengan penjelasan tentang ilmu wal ulama wal fiqh wal fuqaha, dan sekaligus menjelaskan siapa yang hanya sekedar menyerupai mereka, tapi pada hakikatnya mereka bukan ulama, bukan juga fuqaha. Dan ini dari hal yang sangat penting untuk diketahui, karena di masa ini sudah terjadi kesamaran, dan ini sudah disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di masa beliau sudah terjadi juga seperti itu, apalagi di masa yang kita sekarang berada di saat ini. La ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa kepada kalian kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang yang ada di masa sebelumnya. Ketentuannya secara umum seperti itu. Oleh karena itu, ini ilmu yang sangat penting. Bagaimana seorang muslim dan muslimah dia punya pegangan, sehingga dia tahu apa itu ilmu, bagaimana mereka yang disifatkan dengan ulama, siapa yang cocok untuk diikuti, diambil dari ilmunya, fatwanya. Itu semuanya perlu ilmu. Dan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menjelaskan pijakan dasar yang keempat ini
Di awal surat Al-Baqarah. Di awal-awal dari surah Al-Baqarah, dari ayat Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ini semuanya penyebutan tentang ilmu. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk Bani Israel. Sampai sebelum firman Allah Subhanahu wa taala penyebutan tentang Nabi Ibrahim, ya Bani Israel. Kemudian oleh syarih yang tadi bada'aha wahu huna al-ataf al-ma'tuf qablaha. Nah, bada'aha ثم أيوة القاعدة عندكم العطف الاسم على الاسم، الفعل على الفعل. لا تقرأ ختم، هذا الاسم. لا تقرأ ختم، ختم اسم. فهمتم؟ قبلها بدأها، تقرأ بفعل الماضي المعطوف على الفعل وختمها. فهمتم؟ اقرأ. Yakfi. Kemudian kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, Allah Jalla wa Ala fi surat Al-Baqarah anzala ayatin katsiratan fi Bani Israil litadhkirihim bi ni'matillahi alaihim. Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah telah menurunkan ayat yang sangat banyak. Ini kan ilmu seluruhnya. Sudah berlalu ya, ilmu itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Itu ilmu. Tidak disentuh dengan kejahilan sedikit pun. Berbeda dengan ilmu dunia. Majhudun basyari. Dia hasil dari kesungguhan penelitian dari manusia. Mungkin benar, mungkin salah. Oleh sebab itu tidak dimutlakan kata ilmu untuk ilmu dunia. Karena ada kemungkinan benar atau salah. Kalau ilmu agama tidak ada kemungkinan kecuali apa? Pasti benar. Oleh sebab itu dalam ayat ini dijelaskan tentang ayat-ayat Allah SWT. Dan itu semuanya ilmu terhadap Bani Israel. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah SWT atas mereka. Nikmat ilmu agama. Dan perintah supaya mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Alladhi ya'rifunahu wa ya'rifuna abna'ahum kama ya'rifuna abna'ahum. Luar biasa ya pengetahuan dari orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi luar biasa pengetahuan mereka tentang siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tahu bahwa Allah SWT memerintahkan mereka supaya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW.
wa risalatihi fi kutubihim. Jelas ya? Wa basyarat bihi anbiya'uhum. Dan apa yang dikhabarkan pula oleh para nabi yang diutus kepada mereka. Bada'aha min qawlihi. Ya Allah SWT memulai penyebutan tentang nikmat ilmu itu bermula dari ayat yang ke-40. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa khatamaha biqawlihi ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Nah, ini luar biasa, seluruhnya nikmat diberikan keutamaan dibandingkan dari manusia yang lainnya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ini di hari kemudian, wala tuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah. Nah, ini kan sudah berlalu ya tentang syafaat. Di mana di hari kemudian itu ternafikan dari syafaat. Kaidahnya setiap dari penyebutan syafaat yang ternafikan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu semuanya apa? Syafaatun manfiyah, yang diminta kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ternafikan syafaat, maksudnya syafaat itu. Jelas ya? Jadi ya bukan seperti pemahaman dari orang-orang apa? Khawarij, menafikan, menolak syafaat. Dalilnya mereka sebutkan ayat ini dalilnya. Ternafikan syafaat. Karena mereka kalau pelaku dosa besar itu pasti kekal dalam neraka. Jadi tidak ada manfaatnya syafaat. Sudah berlalu ya tentang syafaat. Ada di antara kaum muslimin sepanjang dia bertauhid yang harusnya masuk ke dalam neraka tidak jadi masuk neraka disebabkan karena apa? Syafaat. Jelas ya? Sehingga langsung masuk ke dalam surga. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij menafikan hal itu. Hukum di dunia pelaku dosa besar berbeda. Kalau Mu'tazilah dianggap manzilatun baina manzilatain, seperti orang munafik. Orang Khawarij dihukumi kafir. Tapi di negeri akhirat mereka sepakat. Pelaku dosa besar apa? Kekal dalam neraka. Jelas ya? Jadi kalau ditanya apakah seseorang itu ketika dia melakukan dosa pasti disiksa di negeri akhirat? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Semuanya tahta masyiatillah. Semuanya di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah SWT memberikan ampunan, tidak disiksa disebabkan dosa itu. Itulah nanti ada proses, namanya syafaat di situ dan seterusnya. Tapi kalau Allah SWT mengizinkan setiap orang yang melakukan dosa, misalnya di negeri akhirat ditetapkan tidak diberikan ampunan, dia disiksa, langsung disiksa. Kalau dia bertauhid, sekadar dosanya dia disiksa, nanti pada akhirnya masuk ke dalam surga. Jelas ya? Nah, ini penting sekali. Ini dari hal-hal yang dasar pengetahuan tentang tauhid. Jadi setiap orang yang berdosa itu belum tentu diadab di hari kemudian. Ada kemungkinan dia diberikan ampunan atau diadab. Jelas ya? Ya, sampai penyebutan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian لا كل هذه الآيات آيات القاعدة ما وقعت بعد البينة كله المضاف بينة وبعده مضاف إليه. اقرأ بين الآية الأولى والآية الأخيرة هكذا.
sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadhil ayat, jadi kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, seluruh dari ayat-ayat ini yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, antara ayat yang pertama tadi dan yang terakhir, ayatun katsiratun, ayat yang jumlahnya banyak ya, seluruhnya itu penyebutan tentang Bani Israel untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah SWT. Apa nikmat yang terbesar? Ini disebutkan birsalir rusuli wa inzalil kutubi. Jelas ya? Ini nikmat yang paling besarnya, nikmat pengutusan Rasul. Tidak ada nikmat yang mengalahkan hal tersebut. Ya, sebagian ada yang mengatakan ya nikmat agama, betul. Tapi agama itu tidak akan mungkin sampai kepada kita kecuali melalui apa? Melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling agungnya, yang paling besarnya. Yaitu nikmat apa? Pengutusan para Rasul. Apa yang mereka bawa? Ilmu agama. Jelas ya? Ilmu agama yang mereka sampaikan. Itu nikmat yang amat besar. Wa annal wajiba alaihim an yu'minu bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban mereka adalah supaya mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kemudian bimata wa banu Israel hum auladu Ya'qub. Israel itu maknanya Abdullah. Itu ada semisal yang disebut oleh para ulama. Dan itu maknanya Israel, Abdullah. Dan Israel itu sendiri adalah Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau disebut Israel, Nabi Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Jelas ya? Jadi dia dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi melalui jalur Ishaq. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dari jalur siapa? Ismail. Jelas ya? Kalau ditanya, ini dari Arab juga? Arab, musta'arab atau musta'arib. Ya, semuanya anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi kalau disebut Israel, Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Jelas ya? Dan sebab itu sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa negara Israel itu tidak cocok dipanggil atau disebut dengan negara Israel. Ya, cocoknya negara Yahudi. Karena Israel itu Yakub, Nabi. Jelas ya? Nah, itu tidak pantas untuk mereka, bahwa mereka itu keturunan atau mengikuti Nabi Yakub alaihissalam. Apa maksudnya ya? Fa Israilu wa Ya'qub. Jadi kalau mau diajarkan sama anak-anak, bilang saja negara Yahudi. Bukan Israel. Israel itu Ya'qub alaihissalam. Kenapa? Bani Israel itu dari anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, li'annahu min dzurriyyatihi. Karena itu dari anak keturunannya, anak keturunan dari Nabi Ya'qub. Wa hum itsna asyara sibqan. Itu terbagi menjadi 12. Jelas ya? Kullu ibnin min abnaihi. Setiap dari keturunan itu seluruhnya berasal dari anak-anak Ya'qub alaihissalam, 12 itu. Jelas ya? Sara lahu dzurriyyah. Oleh sebab itu semuanya kalau begitu adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa kullu dzurriyyatin yusammuna sibta.
bimathabatil qabaili fil Arab. Dan setiap dari anak keturunan itu dinamakan sibaton. Jelas ya? Sibat itu sama dengan al-qabail, qabilah. Jelas ya? Itu sama maknanya seperti itu. Kalau di Arab disebut apa? Qabilah. Kalau di Bani Israil disebut sibat, asbat. Qabail itu jamanya. Qabilah qabail, sibat jamanya asbat. Qala Allah Ta'ala ini tadi wa qatta'nahum 12 asbatan umama. Jelas ya? Dan ini semuanya dari anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kemudian kemudian kata penulis Syekh rahimahullah taala wa yaziduhu wuduhan, dan semakin menambah kejelasan ma sarrahat bihi sunnatu fi hada min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'ammi al-balid. Apa yang ditegaskan berdasarkan sunnah, keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tadi ayat, jelas ya. Nah, sekarang tentang sunnah, bagaimana itu ilmu, kedudukannya, bagaimana kemuliaannya orang-orang yang berilmu. Jelas ya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Diberikan pembatasan bahwa yang takut kepada Allah SWT dengan derajat khasyah itu cuma para ulama saja. Ada innama, adatul hasr, menunjukkan betapa besarnya kedudukan dari orang-orang yang berilmu. Ditegaskan juga dengan sunnah. Luar biasa penjelasan dalam sunnah sehubungan dengan keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu. Minal kalamil kathir, dengan ucapan yang sangat banyak, al-bayyin, hal yang sangat jelas, al-wadih, gamblang, bahkan lil ammi al-balid. Jelas ya? Orang umum yang al-balid. Al-balid itu dia seperti ya bukan jahil ya. Dia dungu, mungkin lebih cocok itu. Kalau orang biasanya dikasih pemahaman satu kali, ya mungkin bisa dia pahami, walaupun susah. Tapi orang al-balid ini diulangi 2 kali, 3 kali, baru bisa dia cerna. Tapi kalau sehubungan dengan ilmu agama luar biasa. Bisa dia pahami tentang keutamaan ilmu. Jelas ya, bisa dia bedakan bagaimana itu ilmu agama. Siapa itu para ulama? Asalnya seperti itu. Sampai saking jelasnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan tentang ilmu dan keutamaan dari orang-orang yang berilmu seperti apa, sampai diibaratkan oleh penulis bahwa orang yang lambat pemahamannya, jelas ya, bahasa kita lola, artinya lola, loading lama, jelas ya. Nah, tahu biasa kalau dibalik lalot, lambat loading. Nah, tapi kalau disebutkan tentang ilmu bisa dia pahami. Oh, dia tahu. Oh, ini orang berilmu, kedudukannya luar biasa. Jelas ya? Sampai-sampai orang yang jahil dia bodoh. Dia betul-betul bodoh. Orang ini bodoh. Si A misalnya dia bodoh. Tapi kalau dikatakan kamu itu berilmu, dia senang atau tidak? Oh, luar biasa dia senang. Tapi kalau dikatakan kamu ini orang jahil, bodoh, padahal dia memang orang bodoh, kira-kira bisa dia terima? Sulit dia terima. Padahal dia tahu dirinya tidak tahu apa-apa. Dia jahil dalam hal itu. Tapi ketika dikatakan kamu orang jahil, saking hinahnya kata jahil itu, dia sendiri tidak mau terima. Tapi saking mulianya kata ilmu itu, kalau dia dikatakan kamu ini punya ilmu, dia merasa apa? Senang. Ya kan? Nah, seperti itu. Dari situ saja sudah nampak ya, hal yang bisa langsung dirasakan. Ya, semuanya orang tidak suka ya kalau dikatakan kamu ini bodoh,
jahil kamu ini. Walaupun dia sendiri memang orang bodoh, dia tidak mau dikatakan seperti itu. Tapi kalau dikatakan kamu ini pintar, luar biasa, banyak ilmu, senang sekali. Ya kan? Kemudian qala syari' arafta. Naam. Apa i'rabnya naam? Hah? Ma hiya? Naam. Naam harfun la mahala lahu min al-i'rab. Ya, naam itu harful jawab. Tidak ada i'rabnya, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Ja'atil haditsu allati fiha min al-hathi ala ta'allum al-ilmi wa targhibi fihi. Datang ya sejumlah hadis yang dalam hadis tersebut menjelaskan tentang motivasi untuk mempelajari ilmu agama. Wa targhibi fihi. Targhibi fihi maknahu al-mahabba, supaya seseorang itu bukan saja dia termotivasi tapi dia apa? Dia cinta. Raghiba fi, raghiba fihi mutaaddi bi harfil jar fihi, fi maknahu al-hub, mahabba. Jelas ya? Tapi kalau dia mutaaddi dengan harful jar an, maknanya apa? Al-bughd, benci. Wa bayani ma huwa al-ilmu an-nafi', dan juga sekaligus menjelaskan tentang apa itu ilmu yang bermanfaat. Wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u asy-syai'ul katsir. Apa dari ilmu itu yang tidak memberikan manfaat? Jelas ya? La yanfa'u, apa bacanya ini? Asy-syai'u atau syai'a? Ha? Qara'ta الشيء الخطأ الشيء مفعول به, yang tidak memberikan manfaat yang sangat banyak, tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Wa idza raja'ta, apabila engkau muraja'a, maksudnya kembali untuk menoleh melihat kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Ibn Abdul Bar yang selainnya, juga bagus dibaca dari karya Ibn Rajab Al-Hambali. Arafta hada, engkau akan mengetahui dari keutamaan dari ilmu itu. Jelas ya? Jadi ilmu itu cuma dua saja, ada yang memberikan manfaat, ada yang tidak memberikan manfaat. Jelas ya? Di dalam Al-Quranul Karim ilmu itu disifatkan seperti hujan. Kita berdoa juga, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, kenapa kita berdoa supaya minta diturunkan hujan yang bermanfaat? Karena ada juga hujan yang membawa apa? Ujian, bencana. Sama ilmu juga. Kalau ilmu diamalkan, dia akan memberikan banyak manfaat. Tapi kalau tidak diamalkan, justru akan melahirkan banyak bencana. Jelas ya? Kemudian wa khiyaru, qala Syekh rahimahullah taala, kemudian sara hada aghrab al-asya. Kemudian kata beliau, ini di masa penulis ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini masa beliau. Ya, luar biasa ya, sudah jauh sekali masanya dengan kita. Tapi beliau juga sudah memberikan kesimpulan bahwa sudah terjadi keanehan, hal yang sangat mengherankan. Apa itu?
wa sara al-ilmu wal fiqh wal bid'ah wad dalalat. Luar biasa. Sehingga yang terjadi ilmu dan fiqh itu dianggap sebagai apa? Al-bid'ah wad dalalat. Dianggap sebagai kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Atau labsul haqqi bil batil. Dan yang terbaik di sisi mereka yang dianggap sebagai ilmu itu justru apa? Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya ya di masa kita, dan ini biasanya mudah untuk kita cermati atau kita rasakan. Jadi awal-awal kita mungkin baru mengenal sunnah, luar biasa di situ. Terasa betul. Jelas ya? Kalau kita belajar ilmu agama, apalagi kita baru tahu tentang tauhid, tentang keikhlasan, tentang syirik. Walaupun dulu-dulu agak-agak ekstrim sedikit. Semuanya kafir, semuanya musyrik. Jelas ya? Tanpa kita belajar dengan baik, akhirnya orang salah paham tentang apa yang kita sampaikan atau apa yang kita pelajari. Jadi itu terasa sekali. Kalau kita sebutkan tentang tauhid seperti apa, ini perbuatan syirik, itu justru dianggap sebagai apa? Kesesatan. Kamu ini orang yang baru belajar. Orang-orang tua dahulu itu tidak seperti kamu. Artinya kita membawa sesuatu apa yang baru, itulah disebut bid'ah. Kalian itu yang bid'ah, mubtadi. Membawa sesuatu yang baru yang bertentangan dengan apa? Dengan apa yang sudah dipegang oleh orang-orang tua semenjak dahulu. Kamu yang sekarang ini kesesatan yang kamu pelajari, itu kan syubhatnya, kerancuannya seperti itu. Oleh sebab itu kata beliau, "Tsumma sara hada aghrabal asya." Jadi aneh ya, ilmu itu sudah tersamarkan. Sehingga justru yang dianggap sebagai hal yang terbaik di sisi mereka, terjadi kesamaran antara ilmu dan kebatilan. Wasara, kemudian qala syari' Kemudian kata beliau, Asy-Syarih fidallahu taala, "Sara al-ilmu wal fiqh huwa ba'di inda ba'dil mutaakhirin huwa al-bid'ah wad dalalat." Sehingga terjadi seperti ini. Ilmu dan fiqh itu di sisi orang-orang belakangan ini, jelas ya, di masa penulis sudah seperti ini keadaannya, apalagi di masa kita ya. Pasti lebih mengerikan lagi. Justru dianggap apa? Ilmu fiqh itu dianggap al-bid'ah wad dalalat. Apa sebabnya? Liannahum tarakul ilma as-sahiha al-mabniya 'alal kitabillahi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya. Oleh sebab itu kenapa kita terus belajar tentang ilmu agama walaupun zaman ini sudah berkembang, ilmu teknologi, ilmu dunia itu sudah meluas, jelas ya, sampai sudah orang-orang itu bahkan kaum muslimin ketertarikannya untuk belajar ilmu agama itu sudah berkurang disebabkan karena lebih tertarik untuk mempelajari ilmu dunia, jelas ya. Nanti pada akhirnya kalau tidak pernah diingatkan terjadi seperti ini. Mereka akan meninggalkan ilmu yang sebenarnya, berpaling sudah. Ilmu yang sebenarnya itu berpaling. Mereka berpaling darinya. Tidak ada lagi yang mau belajar. Kalau tidak ada lagi yang mau belajar ya sudah selesai. Jelas ya. Dari sisi sini, dari sudut ini terjelas ya. Jelas bagaimana pentingnya dari ilmu agama itu. Ilmu Al-Quran dan Sunnah itu sudah dianggap itu ilmu terlalu klasik. Itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman kita sekarang ini. Ya, sekarang ini orang sudah berbicara tentang ya, misalnya teknologi, bagaimana caranya supaya hidup di planet Mars sana. Jelas ya? Ya. Kalau dalam Al-Quran itu masih berbicara tentang bintang itu rujuma lisyayatin, panah untuk syaitan. Tapi teknologi itu sudah jauh melampaui itu. Jadi kalau kita hanya berputar di ilmu agama, ya sudah. Kita ini ketinggalan sudah berapa ratus tahun dibandingkan dengan orang-orang Eropa. Itu kan syubhatnya seperti itu. Apa tujuannya?
supaya kaum muslimin itu melemah, lebih tertarik untuk belajar ilmu dunia dibandingkan apa? Ilmu agama. Jelas ya? Itu tujuannya seperti itu memang. Ya bukan seseorang itu dia tidak belajar ilmu dunia. Ada porsinya seluruhnya. Jelas ya? Karena dalam Al-Quran kan disebutkan, وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kejarlah apa yang Allah SWT datangkan untukmu dari negeri akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jelas ya? Ya, kaidah dalam Al-Quran itu, kalau disebutkan lebih dahulu, kemudian diatofkan yang setelahnya, itu menunjukkan bahwa yang duluan disebut itu lebih apa? Lebih utama, lebih mulia. Minal muhajirina wal ansar. Minal muhajirina wal ansar. Mana yang lebih utama? Kaum muhajirin atau kaum ansar? Sama-sama utama, tapi yang duluan disebut muhajirin. Kenapa? Karena mereka lebih utama. Jelas ya? Sahabat dari kalangan muhajirin. Ya sama juga dengan ayat ini. Ketika disebutkan tentang akhirat, itu yang menjadi apa? Tujuan kita yang lebih besar dalam hati kita seperti itu. Tentang akhirat, tentang akhirat, tentang akhirat. Beramal untuk akhirat. Jelas ya? Adapun tentang dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya sekedarnya saja. Jangan lupa bagianmu apa? Dari dunia. Jelas ya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Coba lihat ya. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Pokoknya kejar untuk negeri akhirat 100%. Tapi kalau untuk dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Ada min di situ. Min itu apa? Tabi'idiyah, sebahagian. Artinya hanya sekedarnya saja. Jelas ya? Hanya sekedarnya, bukan seluruhnya. Ya, sekarang ini kan terbalik, dunianya lebih besar daripada akhiratnya. Dan sebagian orang katanya ini harus diseimbangkan antara dunia dan akhirat. Ini juga keliru juga. Jadi anak-anak itu diajari supaya mereka apa? Cinta terhadap akhirat dan lebih besar cita-cita mereka untuk negeri akhirat. Jelas ya? Kemudian kata tadi, wasaral ilmu indahum qala fulan wa hikayatun. Sehingga apa? Ilmu itu di sisi mereka, di sisi manusia, ya. Ilmu itu qala fulan. Oh, ucapan ini. Jelas ya? Ucapan orang ini. Nah, kita diajarkan bagaimana kita beragama dengan benar. Ilmu itu qala Allahu, qala Rasuluhu. Ilmu itu cuma dua saja. Allah SWT berfirman, Rasulnya SAW bersabda. Sudah selesai. Kalau qala fulan, tidak ada masalah. Tapi tanya. Jelas ya? Min aina yatakallam. Dari mana dia berucap seperti itu? Apa dasarnya? Jelas ya? Dalil. Ma huwa dalil? Apa dalilnya? Jelas ya? Ya sama juga ya kalau kita diajarkan tentang ilmu dunia, misalnya tiba-tiba ada yang buat rumus misalnya untuk mencari luas luas persegi, dia katakan panjang kali lebar kali tinggi. Antum percaya atau tidak? Hah? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin antum percaya. Pasti antum tanya apa buktinya seperti itu. Betul tidak rumusnya itu seperti itu atau tidak? Oh ternyata luas persegi itu persegi panjang kali lebar. Iya tidak? Cocok tidak ya? Kecuali segitiga. Nah, baru panjang kali lebar kali tinggi. Jadi semuanya apa? Ditanya dalilnya. Oleh sebab itu kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "Iyyakum an tatakallama wa laysa laka imamun." Hati-hati kamu berbicara. Tidak ada imam yang mendahulimu sebelumnya. Ya, jelas ya? Karena mereka itu para imam, ya pasti berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Umumnya seperti itu. Wa hikayatun, sekarang ini luar biasa. Hikayat, cerita sana sini, mimpi. Disebutkan seperti ini, ternyata dari mimpi. Apalagi muncul habaib. Ini luar biasa ceritanya. Bajunya berzikir, pakaiannya berzikir, ya, bisa terbang. Jelas ya? Ini kalau itu memang orang-orang sufi seperti itu. Kemudian qaulihim
Bayyanu وبينوا أنها مكتوبة fatajidu. فتجد المفرقين فقيهة Hmm? المفرقين فقيهة Terus baca baik-baik. Andur jaydan. Ma taqra. Ya. Qabla. تجد المفرقين يجعلونها فقيهة ويزينون لها التأمير ويرممونها ويقولون هذه أحاديث Hadithu ويتركون ويتركون يتركون الحديث الصحيحة الواحدة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد المعتبرة يتركونها لأنها ليست في صالحهم. Coba ya. Kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ya beliau ini luar biasa ya, mufti. Banyak masalah di berbagai dunia yang muncul, orang bertanya, punya masalah, problem, bertanya kepada beliau. Jadi tergambar itu bagaimana dari masalah yang terjadi di tengah umat. Faqaulihim, seperti ucapan mereka apa? Innal qabara al-fulani yanfa'u min kada. Ini luar biasa ya. Wa innal buqata al-fulaniyya ra'a fiha fulanun fil manami kada. Hada ilmu haula. Jadi ilmunya orang-orang ini, cerita-ceritanya, hikayatnya, khurafatnya, dia katakan kuburnya Habib ini atau kuburnya kiai ini atau wali ini yanfa'u min kada. Oh, ini bisa bermanfaat. Ambil tanahnya. Ambil apa namanya? Kainnya, kubahnya, kain yang menutupinya. Ambil itu, jadikan ini dan itu memberikan manfaat. Itu banyak kan seperti itu. Wa innal buqatal fulaniyah, atau di tempat fulan ini, di tempat syekh ini, di tempat kiai ini, di tempat wali ini, ra'a fiha fulanun fil manami kada. Orang ini pernah bermimpi melihat dia di situ. Jelas ya, dia punya ini, dia punya bacaan-bacaan seperti ini, diberikan wirid-wirid. Kalau terjadi sesuatu baca ini. Kalau terjadi begini sebut ini. Kalau ada musibah begini ingat saja ini. Itu kan banyak ya. Dari mimpi jalurnya. Jelas ya? Kemudian atau mereka membahas dari hadis-hadis yang palsu. Ini banyak sekali. Jadi kalau antum lihat orang-orang yang seperti ini, kesimpulannya itu yang pertama, tidak ada dalilnya, pasti tidak ada dalilnya. Ketika dia berbicara tentang kelebihan kiainya, ulamanya, syekhnya yang berkaitan dengan kuburan, berkaitan dengan tempat ini dimuliakan dan seterusnya. Seperti di mana misalnya di Hadramaut, tempatnya negeri 1001 wali. Di sana itu ada tembok yang mengaji. Yang pernah ketika ada seseorang dia merojah di situ ditegur dengan tembok itu. Dia katakan seperti itu. Jelas ya? Orang-orang sufi. Jadi itu pasti tidak ada dasarnya. Semuanya hanya hikayat, cerita-cerita saja. Tidak dalilnya. Jangan percaya. Walaupun dia sebut dalil, pasti dalilnya apa? Palsu 100%. Tidak usah ragu. Pasti lemah hadisnya, pasti palsu. Kalau al-mawdu'ah itu artinya palsu, bukan lemah. Jelas ya? Al-mawdu'ah, hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Wal maqburah. Nah, ini tentang apa namanya? Tentang keutamaan datang ke kuburannya ini, haulnya ini dan seterusnya. Keberkahannya kuburannya ini. Allati, padahal hadis-hadis yang seperti itu semua sudah dikubur oleh para ulama. Sudah tertanam seluruhnya. Tapi mereka pakai untuk menguatkan apa? Supaya orang-orang itu
tetap mengikuti mereka. Khawatir nanti hilang pengikutnya. Wa bayyanu annaha makdzubatun fatajidu al-muakhrifin, dan para ulama itu menjelaskan bahwasanya apa? Itu semuanya hadis-hadis atau hikayat-hikayat yang dusta, sehingga engkau akan menjumpai al-mukharrifin yang mempercayai tentang khurafat, itu menjadikannya sebagai hadis-hadis yang sahih, dan mereka menghiasinya dengan sanad-sanad yang kalau dibaca luar biasa ini. Rantai periwayatan hadisnya semuanya para ulama-ulama besar, ulama ahlul hadis, ruwatnya, rawi-rawinya luar biasa. Tapi ternyata apa? Kalau diperiksa, mereka sendiri yang pasangkan. Jelas ya? Mereka yang buat-buat. Nah itu banyak sekali di buku-buku dari orang-orang sufi. Mudah sekali didapatkan. Jelas ya? Dari kedustaan-kedustaan mereka. Nah, itu kesimpulannya. Sehingga mereka katakan apa? Ini semuanya hadis-hadis sahih. Itu yang dijual kepada umat. Wa yatrukuna al-hadits as-sahiha al-waridata fil Bukhari wa Muslim. Dan justru mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang warid dalam riwayat Bukhari Muslim. Dan juga apa? Sunan al-Arba'. Jelas ya? Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i rahimahumullah taala. Itu mereka tinggalkan. Padahal itu semuanya apa? Al-mu'tabarah. Yatrukunaha, mereka tinggalkan. Kenapa? Lianna laysat fi salahihim. Jelas ya? Karena semuanya hadis-hadis itu tidak membawa kebaikan untuk mereka. Maksudnya tidak ada hal yang bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang membenarkan untuk keyakinan mereka, ucapan-ucapan mereka. Kemudian yajibu, maka wajib ayumayyaza. Kalau antum tidak lihat ada ciri-ciri, ada filenya di situ, langsung baca saja begitu. Al-haqqu minal batil. Nah, tadi. Ini sudah tadi ya. Kemudian sudah dibaca tadi ya. Anunya apa? Matannya. Baca dulu matannya. Mana tadi? Wasara kemudian baca sampai selesai. Kemudian tadi yajibu ayyumayyaza al-haqqu minal batil wa yufassala bainahuma. Amma idza khulita bainahuma fa hadha huwa at-talbis wal ghish wa tadlis 'ala an-nas. Jadi wajib ya supaya bisa dibedakan antara yang hak dan yang batil, supaya bisa dirinci keduanya. Adapun ketika terjadi percampuran dari keduanya, itulah disebut dengan talbis, al-ghish, penipuan, tadlis. Ya, mirip ya maknanya di tengah manusia. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian manusia untuk mempertahankan dari keyakinannya, khurafatnya, apa yang mereka berada di atasnya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Kemudian kata beliau, wasara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala ala al-khalqi wa madahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnunun. Sehingga menjadilah ilmu itu yang Allah SWT telah wajibkan untuk seluruh makhluk, dan apa yang Allah SWT telah memujinya, tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang zindiq. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berbicara tentang ilmu agama, saking anehnya,
pasti dituduh apa? Zindiq. Zindiq itu seperti orang munafik. Atau dikatakan sebagai orang gila. Makanya banyak kan istilah-istilah dulu, bahasa-bahasanya, jangan terlalu dalam belajar, nanti kau gila. Ya sebenarnya banyak-banyak yang gila itu orang sufi. Jelas ya? Karena menghayal. Kemudian kata beliau, Syarih Fidallahu Ta'ala, liannahu yukhalifu ma huwa alaihi. Ini jelas ya? Karena menyelisih apa yang sebenarnya. Fal ilmu alladhi, karena ilmu yang Allah SWT memujinya, bagi siapa yang memiliki ilmu itu, dan menyanjung mereka, sara indahum jahlan, justru dianggap sebagai orang yang jahil. Dia terbalik ya. Dan siapa yang berbicara dengan ilmu, menyampaikan ilmu, justru dianggap gila. Nah, ini kan bahkan Rasulullah SAW juga dianggap apa? Majnun. Jelas ya? Ketika beliau menyampaikan tentang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT, beliau dikatakan apa? Syairun majnun, penyair lagi gila. Oleh sebab itu kata seorang penyair, ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyun huda, fa kaifa ana. Jelas ya? Allah SWT saja tidak selamat dari makhluknya dicela. Allah SWT punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Jelas ya? Allah SWT itu punya anak, Isa ibnu Maryam atau Uzair. Jelas ya? Dicela oleh ahlul kitab. Nabi Muhammad SAW yang dapat petunjuk juga dicela, syairun majnun, dibilangi penyair, dibilangi orang gila. Maka kata penyair ini, fa kaifa ana, maka bagaimana dengan saya? Kalau Allah SWT saja dicela, Nabi Muhammad SAW juga dicela, apalagi saya. Jelas ya? Jadi tidak ada yang selamat dari celaan manusia. Oleh sebab itu kata Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau membuat perahu di atas gunung itu, banyak orang-orang yang menertawakan, banyak yang mencela. Dianggap ini orang gila ini, masa buat perahu di atas gunung? Kalau logika manusia memang tidak sampai di situ, tidak mungkin. Tapi kata Nabi Nuh alaihissalam apa? In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian menertawakan kami di hari ini, di kehidupan dunia karena melakukan hal ini perintah Allah SWT, maka kami akan memperolok-olok kalian di negeri akhirat sebagaimana kalian memperolok-olok kami di hari ini. Jelas ya? Dan mereka percaya akan perintah dan janji Allah SWT. Kemudian kata beliau, li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan ilmu yang Allah SWT wajibkan padanya itu merubah manusia, merubah dari bapak-bapak mereka, merubah dari kakek-kakek mereka. Jelas ya? Hanya berbeda dengan ilmu yang sudah turun-temurun. Samsin dulu ya. Sudah mau jam 3 ini. Kemudian selesai. Saya saja membaca. Man sannafa fi tahdhir min al-ilmi nafi. Yang tadi disebutkan ya, sehingga apa? Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wan nahyi anhu wal faqih al-alim. Justru siapa yang mengingkarinya dari ilmu dan fiqh itu atau memusuhinya, jelas ya, dan menulis tentang peringatan dari ilmu agama dan melarang darinya, justru dianggap sebagai al-faqih al-alim. Jadi terbalik ya. Man sanna fi tahdhir min al-ilmi nafi. Maka siapa yang menulis untuk memberikan peringatan manusia dari ilmu yang bermanfaat, jelas ya, wa maddaha al-ilma al-madmuma wa nasharahu fi an-nasi yaquluna anhu hadha huwa al-faqih. Atau dia justru memuji dari ilmu yang tercela dan menyebarkan di tengah manusia, yaquluna anhu hadha huwa al-faqih. Justru mereka ini yang disebut sebagai apa? Al-faqih. Hadha huwa al-alim. Jelas ya? Justru itu yang disebut apa? Sebagai orang yang alim. Adapun man nashara al-ilma sahiha yaquluna anhu hadha la yasluh wa hadha jahilun wa hadha yuridu ay yufarriqan nasa. Kalau ada yang menyebarkan dari ilmu yang lurus yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, justru mereka memberikan komentar, ini tidak benar, ini tidak cocok ilmu yang seperti ini. Dikatakan ini orang jahil, dikatakan ini manusia akan terpecah belah
Dia ini hanya menginginkan permusuhan saja supaya manusia berpecah belah. Inna nuridu at-tajmi, la nuridu at-tafriq. Sesungguhnya kami ini menginginkan supaya manusia itu bersatu, al-jtima yang sudah berlalu, dan menginginkan apa? Supaya tidak ada perpecahan. At-tajmi walau alal batil, wala nuridu tafriq alladhi fihi tamyizul haqqi minal batil. Jelas ya? Jadi tajmi, persatuan mereka itu walaupun di atas kebatilan. Ini ucapannya mereka ya. Kami ini menginginkan supaya bersatu dan supaya tidak berpecah. Tapi ternyata apa? Persatuannya di atas kebatilan. Jelas ya? Supaya tidak berpecah belah, ternyata apa yang mereka pelajari bercampur antara al-haq dan kebatilan. Jelas ya? Bercampur antara at-tayyib minal khabith, hal yang baik dan yang buruk. Wahada muhal, ini kan mustahil ya, seperti air dengan minyak, tidak mungkin bersatu. Fa innahu la yahsulu ijtima'u alal batil, tidak mungkin tercapai persatuan di atas kebatilan. Wa inna ma yahsulu ijtima'u alal haqqi wa syair yakul, karena sesungguhnya persatuan itu hanya terwujud di atas al-haq yang sudah berlalu ya, kita jelaskan. Oleh sebab itu kata seorang penyair, idama al-jurhu ramma ala fasadin rumma ala fasadin tabayyana fi ihmal at-tabibi. Apabila luka itu rumma itu atau romma itu banyak maknanya ya. Di antaranya maksudnya al-islah. Jadi kalau luka itu diobati, dibalut tapi masih di atas luka yang terbuka, maka akan nampak bagaimana Pak keteledoran dari seorang dokter. Jadi maksudnya itu kalau dia seorang dokter yang benar, dia paham tentang ilmunya, ya tidak mungkin dia balut luka itu masih apa? Terbuka. Harusnya apa? Dibersihkan dulu, kemudian dijahit, kemudian setelah itu baru dibalut. Jelas ya? Tapi kalau sembarang dia kerja, luka yang harusnya dibersihkan dulu, dia biarkan saja seperti itu terbuka. Kemudian langsung apa? Langsung dia tutup. Ini kan bisa jadi apa? Infeksi nanti. Nah, seperti itu. Jelas ya, persatuan itu tidak boleh kecuali apa? Sudah steril. Semuanya sudah paham tentang al-haq, tentang ilmu. Apa itu tauhid, baru bisa bersatu. Tapi kalau yang penting bungkusannya indah, yang penting lukanya tertutup, terserah di dalam mau terjadi infeksi, jelas ya, mau menghasilkan luka yang lebih besar. Justru kalau misalnya lukanya tadinya cuma di jarinya misalnya, tapi karena salah penanganan terjadi infeksi, membusuk, akhirnya apa? Justru tangannya itu akan dipotong. Yang penting terbungkus saja. Nah, ini akan jelas tabayyana ihmalut tabib. Sama juga dengan persatuan juga seperti itu. Yang penting bersatu saja dulu. Jelas ya? Yang penting bungkusannya bagus, bersatu. Di dalam orang belajar tentang tauhid, mau beribadah kepada Allah SWT, mau beribadah kepada selain Allah SWT, mau pemahamannya tentang kesyirikan itu ya seperti ini, seperti itu, terserah mau melakukan kesyirikan atau tidak, yang penting bersatu dulu. Apa yang terjadi kira-kira? Ya selesai nanti, habis. Tidak ada persatuan yang seperti itu. Jelas ya? Tidak ada persatuan yang akan terwujud. Oleh sebab itu harus diperiksa dulu. Jelas ya? Dilihat dulu bagaimana itu tentang tauhid, tentang ilmu, kesyirikan seperti apa, kekufuran dipelajari. Nanti dengan sendirinya persatuan itu walaupun tidak diserukan pasti akan bersatu. Ketiga apa? Semuanya itu belajar. Karena akal manusia pasti akan mengarah ke situ. Bersatu. Bersatu itu lebih baik daripada apa? Berpecah belah. Secara apa namanya? Kauni, ya semuanya menetapkan hal tersebut. Sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama itu lebih mudah daripada dikerjakan sendiri. Bersama itu lebih kuat dibandingkan apa? Bersendirian. Jelas ya? Ya saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga manfaatnya. Ya tidak ada dulu pertanyaannya. Nah, sudah jam 3 ini. Ya, kita cukupkan dulu. Ya. Moderator.